Kedewasaan rohani seseorang tidak bisa diukur dari seberapa banyak ayat yang dia hafal. Apakah dia sudah pelayanan atau belum? Sudah berapa lama dia jadi orang Kristen? Bahkan kedewasaan rohani tidak bisa diukur dari usia seseorang. Tapi bagaimana kita tahu bahwa seseorang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus adalah ketika mereka tidak hanya tahu, tidak hanya mendengar, tetapi mereka mengerti dan menghidupi kebenaran. Kalau ada orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan, tahu banyak firman Tuhan, ke gereja bolak-balik, tapi tetap jatuh bangun dalam dosa, saya ragukan. Karena pergumulan orang dewasa harusnya udah beda, bukan lagi jatuh bangun dalam dosa. Orang yang sudah dewasa rohani, pergumulannya bukan lagi tentang, aduh aku masih jatuh bangun dalam dosa, aduh kok susah banget untuk bangkit dari dosa. Tetapi pergumulannya adalah bagaimana dia boleh mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya, mengerjakan panggilannya dalam hidupnya, bagaimana dia bisa terus menjawab, meresponi panggilan Tuhan. Orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, mereka secara sadar tahu bahwa dosa mendukakan Allah, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang tegas kepada diri sendiri untuk meninggalkan dosa maupun hidup mereka yang lama. Karena orang-orang yang masih kanak-kanak, yang belum dewasa rohani, urusannya pasti susah banget sih ikut Tuhan, harus hidup kudus ini dan itu. Sementara orang yang dewasa rohani harusnya sudah bukan itu lagi yang jadi pergumulannya. Anak kecil agak sulit diberitahu aturan. Kalau kita bilang jangan pegang, itu panas, biasanya mereka kan coba-coba pegang lagi. Kita bilang jangan, kemudian mereka pegang dan benar-benar kena panas, baru mereka nangis. Orang yang masih kanak-kanak rohani susah dikasih tahu kebenaran. Mereka masih coba-coba hidup dalam dosa, susah dikasih tahu, masih suka membangkang, masih suka bikin onar. Padahal udah lama jadi orang Kristen, sudah lama ke gereja, sudah banyak baca ayat firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau ditinjau dari sudut waktu seharusnya sudah jadi pengajar, tapi masih perlu diajarin asas-asas pokok. Aduh, orang yang dewasa rohani itu mainannya udah bukan soal jatuh bangun dalam dosa lagi. Orang yang dewasa punya panca indera yang terlatih, langsung ngerti ini baik, ini jahat, ini boleh, ini nggak boleh, ini benar, ini tidak. Tapi kalau ada orang Kristen yang masih terus cari-cari ayat untuk membenarkan tindakannya, itu namanya belum dewasa rohani. Kalau orang tidak dewasa, Ibrani 5 berkata, ayat 13 dan terus-terusnya, orang itu tidak bisa memahami kebenaran. Jadi dia seperti anak-anak yang tidak bisa menerima makanan keras, ya. Jadi susu dan makanan lunak yang kemudian hanya bisa dia makan. Nah, kalau bicara makanan keras, itu sebetulnya bukan seperti khotbah yang keras-keras membentak-bentak, bukan. Maksud saya begini, khotbah yang keras itu selalu menaikkan level kehidupan kita. Ya dong, orangnya dinaikkan level yang misalnya, khotbah keras misalnya ya, kamu bekerja bukan lagi kejar uang, tapi melakukan kehendak Allah. Itu menaikkan level itu dalam kehidupanmu. Nah, saya percaya kalau kita tidak dewasa, yang terjadi adalah kita tidak bisa memahami kebenaran. Ya, makanya kemudian gampang diombang-ambingkan. Jadi kalau orang tidak dewasa, selain yang pertama tadi tidak bisa memahami kebenaran, hidupnya keduniawian terus. Oh, ke gerejanya rajin, tapi tidak mengerti. Kata mengerti itu penting ya, berasal dari kata Yunani simiemi. Itu artinya kita tidak hanya tahu, tapi memahaminya. Tandanya apa? Teraplikasi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berbisnis, bagaimana karakter kita. Tapi juga kemudian kita akan takluk kepada roh-roh dunia. Karena kita tidak dewasa, jadi kita gampang ditaklukkan. Makanya betul ya, yang lucu kan begini, ada orang di gereja tapi duniawi. Sementara ada orang di dunia tapi rohani. Karena ini bukan soal kita ada di mana, tapi bagaimana hidup kita. Makanya rohani atau tidak itu bukan apanya kita, statusnya kita, tapi bagaimana kehidupan kita. Sekarang kita akan coba belajar, ada kitab yang isinya itu adalah kedewasaan. Kitab ini namanya kitab Yakobus. Sebab kalau kita tidak dewasa, kita tidak memahami kebenaran. Kalau kita tidak dewasa, kita gampang ditaklukkan oleh roh-roh dunia. Nah, beribu dalam semua area kehidupan. Dalam cara berpikir, dalam cara hidup, dalam cara bersikap, bertumbuh semuanya. Dalam keluarga, dalam apa saja kita bertumbuh. Kedewasaan itu adalah ketika kita bersabar, kita tetap semangat walaupun di tengah persoalan. Kalau orang dewasa, itu waktu dicobai atau diuji,
itu melihat itu bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, sampai sebuah kesempatan untuk dia bergerak lebih maju dalam kehidupan. Dalam Tuhan, apapun yang terjadi, itu selalu punya tujuan ilahi. Yang setuju katakan amin. Ya, Yusuf sendiri sudah katakan, ya, bahwa kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan bisa mengubah itu menjadi kebaikan dalam hidupku. Nah, itu soal sudut pandang itu. Ya, makanya betul, orang kalau dewasa lain. Saya tahu Bapak Ibu ya, bahwa yang membedakan orang Kristen dewasa dan anak-anak adalah bagaimana menghandle keinginannya. Yuk, kalau misalnya ya yang kita inginkan belum terjadi, jangan marah Bapak Ibu. Ya, yang kita harapkan belum terjadi, jangan kecewa. Ibrani 5 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. I can almost see them on the other side. Millions upon millions of children robed in white, hands raised singing, worthy to the Lamb that's slain, standing at the Father's side in Jesus.